Kalau kalian lagi cari HP 2 jutaan dengan fitur game yang berlimpah, ROM sampai 256 GB dan support bypass charging, mungkin Nubia Neo 3 GT 5G ini cocok buat kamu. Kalian bisa dapetin HP ini tuh termurah saya lihat di 2,4 jutaan pas diskon, dan HP ini tuh punya banyak banget fitur game yang mungkin aja bisa ningkatin skill ngegame kamu atau sekedar menjadikan aktivitas ngegame itu lebih enjoy aja. Sebelum saya ngetes game di HP ini, saya akan jelasin secara singkat fitur-fitur game di HP ini. Dan kalau kalian nggak tertarik, kalian bisa langsung aja skip ke menit ini. Oke, langsung aja. Untuk akses game space-nya tinggal geser layar bagian atas baik sisi kanan ataupun sisi kiri. Nah, kita mulai dulu dari fitur-fitur yang ada di bagian kanan game space. Yang pertama ada tombol untuk mati nyalain WiFi, terus ada tombol untuk memilih refresh rate layar maksimal di 120 Hz. Kemudian ada tombol info untuk menunjukkan berbagai jenis info termasuk FPS dan udah berapa lama kita main game. Dan pas diklik salah satu infonya, dia akan mengecil dan hanya menampilkan info tersebut. Kemudian ada tombol untuk rekaman, dia akan merekam beberapa detik aja yang hasilnya bisa kalian akses dari menu Wonderful Time. Terus ada tombol kunci rotasi, screen recording untuk ngerekamnya akan langsung masuk ke galeri kalian, optimalkan untuk kill background apps. Ada anti kesalahan sentuh, jadi kalau kalian mau mengakses suatu menu dengan gestur harus dilakukan 2 kali, seperti mau back ke home ataupun buka game space harus 2 kali seperti itu. Terus ada bypass charging, jadi daya akan langsung menyalakan HP bukan ngecas baterainya. Ada pengingat game semacam reminder gitu, kita bisa isi pesan dan set waktunya. Selanjutnya ada proyeksi di mana kita bisa menyambungkan ke layar yang lebih besar. Ada penutup layar yang berfungsi untuk mematikan layar ketika game menyala, biasanya untuk download data game. Ada super snap untuk screenshot. Kemudian ada lock panggilan kosong untuk memblokir semua panggilan. RGB untuk menyala matikan lampu RGB di belakang HP. Dan tombol plus ini untuk menyesuaikan susunan menunya. Di bawah kecepatan GPU ini ada pilihan style notifikasi, dan di bawahnya lagi ada settingan untuk volume. Beralih ke sisi kiri, dari bagian yang paling atas ada tombol home. Kemudian ada tombol dengan logo pensil ini buat menambahkan catatan-catatan gitu. Di sampingnya ada tombol untuk mengaktifkan shoulder trigger, dan pilihan modenya itu ada banyak banget. Mulai dari ketuk tunggal, tekan panjang, sampai untuk mengaktifkan makro. Kanan kiri pilihan modenya itu sama aja. Dan tombol di sampingnya lagi untuk memilih mode CPU, mengatur jaringan, dan menyeting kualitas rekaman. Tapi di bawah kecepatan CPU ini juga ada settingan untuk mode CPU-nya. Nah, di samping ini yang berlimpah banget fitur gamenya. Mulai dari atas ada settingan untuk tombol D-pad super sensitif, kalau tombol bawaan kurang sensitif bisa pakai ini. Di bawahnya ada free display untuk mengatur rasio layar secara paksa. Di bawahnya lagi ada screen extraction untuk mengekstrak satu bagian dari layar game kita dan bisa ditampilkan di bagian lain. Terus ada AI trigger untuk personalisasi aksi otomatis, tapi jujur saja saya kurang paham maksudnya apa. Ada card draw assist untuk membantu kalian memilih kartu, saya juga kurang paham maksudnya apa. Di bawahnya lagi ada data panel yang akan menunjukkan combat power. Sama juga ya, saya juga kurang paham maksudnya apa. Terus ada control peripheral untuk mengkonekkan HP kita dengan controller. Kemudian ada garis bantu yang bisa membantu kita menandai jarak kita dengan lawan. Kita juga bisa membuat garis bantu kita sendiri. Ada stopwatch untuk tracking waktu ulti lawan atau untuk pewaktu secara general aja. Ada dial di mana akan muncul karakter anime yang namanya Demi untuk menyemangati kamu pas ngegame. Ada di radio juga, tapi kurang paham juga fungsinya untuk apa. Ada tanda bidik untuk menampilkan crosshair yang lebih jelas buat kamu, cocok untuk game FPS. Ada makro untuk men-setting makro, nanti dia akan merekam kombinasi tombol yang kalian tekan. Ada berburu untuk ngasih filter ke layar, biasanya sih agar lebih jelas ngelihat lawan pas malam hari.
ada mode pandu yang akan memperbesar area layar untuk mengamati lawan lebih detail, dan terakhir ada pemetaan ulang untuk memposisikan tombol secara custom. Ya, banyak banget kan fitur gamenya. Nah, sekarang langsung aja tes gamenya, dan semua game di sini saya mainkan dengan WiFi menyala. Game pertama adalah Mobile Legends. Game ini saya set ke settingan tertinggi dan bisa dapat 120 fps selama saya main game ini. Dan cukup stabil dimainkan selama sejam dengan rata-rata fps-nya itu ada di angka 115 fps. Dengan suhu tertingginya itu cuma di 42,9 derajat Celcius aja. Rasanya itu lumayan hangat aja lah. Dan selama sejam saya main MLBB menghabiskan baterai sebanyak 15%. Nah, game kedua adalah PUBG. Game ini juga saya set ke settingan tertingginya dan bisa dapat di 40-an fps. Selama hampir sejam saya mainin game ini, saya bisa dapat rata-rata fps-nya itu di angka 39,2 fps dan suhu tertingginya adalah 43,7 derajat Celcius. Dan spoiler aja, suhu segini itu merupakan suhu tertinggi selama saya main game di Nubia Neo 3 GT 5G ini. Dan menurut saya suhu tersebut masih sangat-sangat aman untuk pemakaian jangka panjang. Nah, game-game FPS seperti ini tuh enaknya pakai shoulder trigger. Ya, kalian bisa setting-setting aja sendiri sesuai preferensi kalian masing-masing. Tapi ada kekurangan yang cukup fatal saya rasakan pas pakai shoulder trigger ini. Saya akan jelaskan belakangan aja. Nah, selama hampir sejam saya mainin PUBG, baterainya itu turun 17%. Game ketiga adalah Delta Force. Kalau kalian set ke settingan tertinggi, game ini cuma bisa ngasihin FPS itu 30 doang. Yang sebenarnya udah cukup banget lah untuk main game FPS ini. Nah, selama hampir 30 menit saya mainin game ini, rata-rata FPS-nya tuh stabil di angka 29,9 dengan suhu tertingginya cuma 38,6 derajat Celcius aja. Ini mah cuman anget kayak scroll-scroll sosial media doang. Dan selama hampir setengah jam saya mainin game ini, baterainya itu cuma turun 5% aja. Lumayan irit ya. Game keempat adalah Call of Duty Mobile. Game ini bukan tantangan berat ya untuk HP ini. Dengan settingan tertingginya, game ini bisa saya mainkan di 60 fps. Dan selama hampir setengah jam saya mainin game ini, saya dapat rata-rata FPS-nya itu di angka 52,4 FPS. FPS-nya itu turun ke 30 pas di menu doang, tapi gameplaynya itu kurang lebih stabil di angka 60 FPS. Suhu tertingginya pas saya mainin game ini tuh cuma di 39,1 derajat Celcius aja. Suhu yang terbilang adem untuk sebuah aktivitas main game. Sayangnya untuk penggunaan baterainya saya lupa nyatet, tapi nggak sampai 2 digit kok. Nah, game kelima adalah Free Fire Max. Game ini juga saya set ke settingan tertinggi dan bisa dapat sampai 60 fps. Mantep. Dengan rata-rata fps itu di 59,6 dan suhu maksimalnya di angka 41,1 derajat Celcius saja selama 38 menit saya mainin game ini. Lagi-lagi saya lupa nyatet berapa persen penurunan baterainya. Nah, sebelum masuk ke game ke-6, saya akan sedikit ngebahas spesifikasinya. HP ini dibekali dengan prosesor Unisoc T9100 yang merupakan rebrand dari Unisoc T820 yang sudah dirilis di tahun 2023 yang lalu. Ditemani RAM berkapasitas 8GB yang bisa di-extend sampai 12GB dan ROM sebesar 256GB berjenis UFS yang sayangnya saya kurang tahu ini UFS berapa. Di atas kertas, prosesor ini merupakan prosesor kelas menengah dengan skor Antutu 10 di 500 ribuan atau di Antutu 11 itu kisaran 700 ribuan. Saingannya itu Snapdragon 6 Gen 1, MediaTek Dimensity 7020, dan Exynos 1380. Untuk menjalankan game titel-titel e-sport di atas, rasanya tuh masih enteng, lumayan irit, dan cukup dingin. Tapi gimana dengan game yang lebih demanding? Oke, kita coba game ke-6 adalah Wuthering Waves. Game ini pas saya mainin di Poco X7 Pro aja terasa agak kepayahan, apalagi di sini ya. Ya, kalian hanya bisa mainin game ini di settingan terendahnya, tapi masih bisa dapat FPS yang nyaman di 30 FPS. Terbiasa main game ini dengan grafik yang mewah menjadikan saya cuma betah main game ini itu 12 menit saja dengan suhu tertingginya itu di angka 38,4 derajat Celcius aja. Selanjutnya game ketujuh dan terakhir yang saya coba adalah Genshin Impact. Sama seperti WoW, game ini juga hanya bisa di-set ke settingan terendahnya kalau kalian mau dapat FPS yang lumayan enak di mata.
Selama 48 menit saya mainin game ini, saya hanya dapat rata-rata FPS-nya itu di angka 48 FPS dengan suhu tertingginya di 43,7 derajat Celcius. Nah, selama 48 menit saya mainin Genshin, baterainya itu cuma turun 14% saja. Lumayan irit lah untuk sebuah game yang demanding. Tapi hal ini mungkin karena game ini saya set ke settingan terendahnya. Oke, tes gamenya udah selesai tapi masih ada satu hal yang perlu dibahas, yaitu kekurangan HP ini pas dipakai ngegame. Kekurangan pertama adalah ergonomi HP ini. Bodi Nubia Neo 3 GT 5G ini kan mengkotak dan terbilang lumayan tebal karena harus mengakomodir solder triggernya. Dan sayangnya bagian sisi-sisinya itu terasa agak tajam. Jadi pas awal-awal saya main game di HP ini, jadi yang berfungsi untuk nahan HP ini tuh terasa nggak nyaman. Solusinya adalah kita geser-geser aja jari kita untuk mencari posisi yang nyaman walaupun terasa agak kaku ya. Dan tentu saja semakin terbiasa kalian main game di ponsel ini, akan semakin nggak peduli juga dengan rasa nggak nyaman kayak pas pertama kali pegang HP ini. Nah, kekurangan kedua yang saya rasa cukup fatal adalah ketika kita mau main game dengan solder triggernya, telapak tangan kita akan menghalangi speaker sisi bagian bawah, sehingga kita harus milih, mau main pakai solder trigger tapi suaranya mendem atau nggak pakai solder trigger biar suaranya jernih. Atau pilihan lainnya sih kalian bisa main pakai earphone via kabel USB Type-C atau pakai TWS aja, ya itu pun kalau kalian punya. Ya itu aja sih menurut saya kekurangannya. Sedangkan untuk fitur-fitur gamenya ya menurut saya ada yang cuma gimmick doang, ada juga yang benar-benar membantu. Tapi itu kembali lagi ke user masing-masing ya. Bagaimana kalian bisa memanfaatkan fitur-fitur tersebut. Kalau kalian ada pertanyaan, tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar ya.